Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Arduino kali ini. Pada kesempatan yang sangat menarik ini, kita akan bersama-sama merakit dan memprogram sistem lampu lalu lintas menggunakan Arduino. Di tutorial ini, kita akan membuat sebuah rangkaian dengan 4 simpangan lampu lalu lintas, di mana setiap simpangan akan memiliki 3 warna lampu, merah, kuning, dan hijau, yang diatur dengan menggunakan 3 resistor pada setiap simpangan untuk memastikan arus yang tepat. Kita tidak hanya akan memprogram cara menyusun komponen-komponen seperti LED, resistor, dan Arduino, tetapi juga akan memahami bagaimana cara memprogram Arduino untuk mengendalikan lampu lalu lintas ini dengan pola tertentu yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Video ini juga sangat baik untuk kalian yang ingin memahami dasar-dasar pengendalian perangkat elektronik melalui program microcontroller. Tutorial ini akan membahas langkah-langkah mulai dari merakit rangkaian listriknya, menulis kode atau coding, mengontrol lampu di setiap simpangan, hingga menjalankan simulasi atau implementasi langsung pada Arduino. Jadi pastikan kalian menyiapkan Arduino dan beberapa komponen lain yang akan dibutuhkan, dan ikuti tutorial ini hingga selesai. Dengan mengikuti langkah-langkah yang akan dijelaskan, kalian akan bisa menciptakan sistem lampu lalu lintas yang siap digunakan di berbagai proyek berbasis Arduino. Mari belajar bersama-sama bagaimana cara membuat sistem lampu lalu lintas dengan Arduino yang seru ini. Berikut alat-alat yang dibutuhkan untuk merakit Arduino. Yang pertama ada breadboard. Breadboard ini alat yang digunakan untuk membuat sirkuit elektronik sementara tanpa perlu menyorder. Jadi ini untuk melakukan eksperimen tertentu. Fungsinya sangat penting dalam proses perancangan dan pengujian rangkaian elektronik. Kemudian ada resistor. Resistor ini berfungsi untuk mengurangi atau membatasi jumlah arus listrik yang mengalir melalui komponen lain dalam rangkaian LED. Arus yang berlebihan dapat merusak komponen elektronik, misalnya saat kita mencolokkan LED atau menghubungkan LED ke pin ke Arduino, kita memerlukan resistor untuk membatasi jumlah arus yang mengalir agar tidak terbakar. LED biasanya memerlukan arus sekitar 20 mA kalau tidak salah, sedangkan Arduino dapat memberikan lebih banyak arus yang bisa merusak LED jika kita tidak menggunakan resistor. Kemudian jumper wire atau kabel jumper adalah kabel fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam rangkaian elektronik, khususnya saat merakit proyek menggunakan Arduino. Kabel jumper memiliki konektor di kedua ujungnya, sehingga memudahkan penghubungan antara berbagai pin pada breadboard Arduino dan komponen elektronik lain tanpa perlu kita solder di breadboard tersebut. Dan ini kabel USB. Kabel USB untuk memprogram untuk memberikan daya pada Arduino. Ini nanti dicolokkan ke laptop dan sini. Ini ke laptop, yang ini sini. Board Arduino adalah platform pengembangan elektronik yang berbasis pada microcontroller
yang memungkinkan pengguna untuk membuat proyek elektronik dengan mudah. Board ini berfungsi sebagai otak dari rangkaian elektronik yang kita buat, mengontrol berbagai komponen seperti LED, sensor, dan perangkat lainnya berdasarkan program yang telah digunakan. Kemudian di board tersebut ada yang namanya GND. Ya, itu dia. Ground atau GND berfungsi sebagai sumber referensi untuk tegangan dalam rangkaian. Jalur negatif yang menghubungkan komponen ke GND. Ini jalur negatif nanti dihubungkan ke GND menggunakan jumper wire. Diperlukan untuk menyelesaikan sirkuit, artinya arus listrik dapat mengalir dengan baik Arus listrik dapat mengalir dengan baik antara sumber daya seperti baterai atau power supply dan komponen-komponen elektronik. Setiap rangkaian listrik membutuhkan jalur negatif. Dikenal juga sebagai ground atau return path untuk memastikan bahwa arus listrik bisa mengalir secara berkelanjutan dalam rangkaian. Langsung saja kita ke tutorial perakitan lampu lalu lintas 4 simpangan. Berikut contoh simulasi lampu lalu lintas 4 simpangan yang terhubung di masing-masing port atau pin. Selanjutnya kita akan membahas coding di aplikasi Arduino Uno IDE. Kita sekarang berada di sketch dan saya akan menjelaskan apa fungsi dari masing-masing coding tersebut. Langsung saja, yang pertama ini ada int. Ini adalah singkatan dari integer. Ini untuk mendeklarasikan variabel yang akan menyimpan nilai numerik dalam program Arduino. Nah, kemudian selanjutnya ini ada void setup. Void setup adalah itu berfungsi untuk mengendalikan perangkat eksternal atau memberikan respon dari program yang dijalankan. Pin output pada Arduino dapat digunakan untuk mengontrol komponen seperti LED dengan menggunakan fungsi pin mode. Ini pin mode atau pin output. Biasanya kita dapat menetapkan pin tertentu untuk berfungsi sebagai output. Kita ke bawahnya. Nah, di sini ada void loop. Fungsi loop dalam Arduino digunakan untuk menjalankan kode secara berulang-ulang setelah fungsi berulang-ulang setelah fungsi setup selesai. Selanjutnya kita akan membahas void loop. Void loop di sini, fungsi loop dalam Arduino digunakan untuk menjalankan kode secara berulang-ulang setelah fungsi setup selesai. Jadi setelah ini selesai, maka kita akan menjalankan void loop. Berbeda dengan setup yang hanya dijalankan sekali saat perangkat dimulai, loop akan terus berjalan selama perangkat menyala. Yang berarti simpangan 1, 2, 3, dan 4 nanti akan terus berfungsi secara berulang selama perangkat nyala. Ini nanti akan tetap selalu berfungsi. Selanjutnya void simpang 1. Void di sini berarti tanpa nilai kembali atau tidak ada hasil, digunakan untuk mendeklarasikan suatu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Dengan kata lain, fungsi yang menggunakan void sebagai tipe data tidak akan memberikan hasil apapun. Void simpang 1, 2, 3, dan 4 berarti membuat fungsi-fungsi yang mengendalikan lampu lalu lintas di setiap simpang atau simpangan. Setiap simpangan 1, 2, 3, dan 4 akan memiliki lampu yang diatur dengan urutan tertentu seperti lampu merah, kuning, dan hijau. Di sini ada digital write.
Digital write sendiri berfungsi di Arduino yang digunakan untuk mengatur status tinggi high atau low. Status tinggi high dan low itu rendah pada pin digital. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengontrol perangkat seperti LED atau perangkat lainnya yang terhubung ke pin digital. Siklus perubahan lampu lalu lintas pada simpang 1, 2, dan 4 ini 1, 2, 3, dan 4. Simpang 1 dimulai dengan lampu hijau, kemudian lampu kuning, kemudian lampu merah. Simpang 2, 3, dan 4 akan mengikuti siklus serupa setelah simpang 1, namun masing-masing diatur dalam fungsi terpisah. Setiap simpang akan melalui siklus perubahan lampu secara bergantian, di mana untuk 1 detik nyala lampu hijau, lalu lampu kuning menyala 1 detik, dan akhirnya lampu merah menyala untuk 0,5 detik sebelum bergantian ke siklus berikutnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai coding, fungsi dari masing-masing perintah yang saya tulis, fungsi dari masing-masing coding tersebut, apa itu digital write dan lain segala macamnya. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Ya, ini kita langsung di tahap pengujian. Saya sudah merakit terlebih dahulu karena beberapa ada trouble tersendiri, dan ini sudah saya colokkan ke port masing-masing, mulai dari port 2 hingga 13. Saya tidak sempat video dari awal karena ada trouble dari kabel yang error. Langsung saja kita colok kabel USB ke laptop dan upload codingannya. Coding sudah diupload dan lampu akan menyala mulai dari simpangan pertama. Simpangan pertama hijau, yang lain harus merah. Hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.